Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan. Yang pertama saya sendiri Septa Fadila, NIM 2016040072, dan rekan saya Nia Yowindasari, NIM 2016040073, dan rekan saya yang selanjutnya Indika Syaputra, NIM 2016040074. Materi kelompok kami berjudul Laporan Keuangan Ekuitas. Poin yang A yaitu konsep ekuitas. Ekuitas pemilik pada dasarnya bukan kewajiban, tetapi merupakan klaim sisa atau residu klaim terhadap aktiva. Oleh sebab itu, konsep ekuitas tidak dapat didefinisikan tersendiri, terpisah dari aktiva dan hutang. FASB, Statement of Financial Accounting Concept, mendefinisikan ekuitas sebagai hak sisa terhadap aktiva suatu entitas setelah dikurangi hutang. Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa dua karakteristik ekuitas adalah sebagai berikut. Yang A, ekuitas sama dengan aktiva neto, yaitu selisih antara aktiva perusahaan dengan hutang perusahaan. Yang B, ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aktiva neto, baik yang berasal dari sumber bukan pemilik, pendapat dan biaya, maupun investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik. Konsep ekuitas ini terbagi dua, yaitu yang pertama, teori ekuitas. Teori ekuitas adalah teori yang menjelaskan sudut pandang yang digunakan dalam akuntansi berkaitan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dengan kata lain, penyusunan dan penyajian laporan keuangan sangat tergantung pada sudut pandang yang digunakan, yaitu siapa yang dianggap paling berkepentingan terhadap laporan keuangan. Teori ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang A, teori pemilik, B, teori kesatuan usaha, C, teori ekuitas residual, D, teori badan usaha, E, teori dana. 2. Posisi FASB, Financial Accounting Standard Board, sangat jelas mengadopsi teori ekuitas residual ketika berhubungan dengan ekuitas pemilik yang menyatakan hak residu pada aktiva suatu entitas yang tersisa setelah dikurangi hutang. Pandangan ini sejalan dengan tujuan akuntansi yang dinyatakan oleh FASB, yaitu menyediakan informasi khususnya kepada investor atau lebih khusus kepada pemegang saham biasa. Selanjutnya poin yang B, laporan nilai tambah atau value added sebagai perlengkapan. Yang pertama, konsep nilai tambah. Konsep nilai tambah secara umum dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara penghasilan kotor yang diterima oleh suatu perusahaan dari hasil penjualan produk dan jasa dengan jumlah uang yang dibayarkan untuk membeli bahan baku dan jasa lain yang disediakan oleh pemasok dari luar perusahaan. Yang kedua, metode penentuan nilai tambah ekuitas. Terdapat dua metode dalam menghitung besarnya nilai tambah, antara lain metode subtraktif dan metode aditif. 3. Menyusun laporan nilai tambah. Laporan nilai tambah disusun berdasarkan konsep-konsep dalam penyusunan laba rugi operasi, yaitu konsep akrual dan prinsip perbandingan. Dalam metode aditif, laporan keuangan nilai tambah dapat disusun dengan hanya mengubah laporan laba rugi. Besar laba ditahan dapat dihitung dengan cara mengurangkan berbagai macam beban, pajak, dividen, dan hasil penjualan. Yang keempat, manfaat laporan nilai tambah pengungkapan. Laporan nilai tambah merupakan usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan relevan tentang kegiatan perusahaan dengan memasukkan informasi berbeda kelompok orang yang berkepentingan terhadap perusahaan seperti pemilik, kreditur, pegawai, dan pemerintah. Yang kelima, kelemahan laporan nilai tambah. Bagi para pemakai yang tidak memahami konsep laporan keuangan, laporan nilai tambah dapat membingungkan mereka. Sebab besar nilai tambah suatu perusahaan dengan menyajikan laporan nilai tambah suatu perusahaan dengan penyajian laporan nilai tambah, ada kecenderungan bahwa manajemen akan selalu memaksimumkan besarnya nilai tambah yang ada pada giliran akan menyesatkan dalam pengambilan keputusan. Poin selanjutnya poin C, komponen ekuitas pemegang saham. Komponen ekuitas terdiri dari A, modal setoran, contribute capital, terdiri dari modal yurisdiksi legal capital yang dihitung berdasarkan nilai per value menuju aktiva neto yang tidak dapat didistribusikan. Kelebihan nilai di atas, nilai nominal diakui sebagai agio saham, additional
paid in capital. Yang B, laba ditahan, retain earning dari laporan laba rugi, penyesuaian periode sebelumnya, dan dividen. Yang C, penyesuaian modal belum terrealisasi, unrealized capital adjustment. Baiklah, saya Nia Windasari dengan NIM 2016040073 yang akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya, yaitu poin D, yaitu tujuan pengajian ekuitas. Tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham adalah menyelidiki akan informasi kepada yang berkepentingan tentang defisiensi dan kepengurusan atau yang disebut dengan stewardship manajemen, serta menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dana pemegang ekuitas lainnya. Untuk memenuhi tujuan tersebut, informasi yang harus disampaikan tentang ekuitas pemegang saham yaitu adalah yang pertama itu sumber ekuitas pemegang saham beserta riwayatnya, yang kedua peraturan yuridis yang membatasi pembagian dividen dan pengambilan modal setoran kepada pemegang saham, yang ketiga ialah prioritas beberapa golongan pemegang saham atau pemegang ekuitas lainnya atau urutan proteksi. Poin selanjutnya itu yang E, perbedaan modal setoran dan laba ditahan. Laba ditahan pada dasarnya adalah bentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar laba rugi atau income summary. Begitu saldo laba ditutup ke laba ditahan, sebenarnya saldo laba tersebut telah lebur menjadi elemen modal pemegang saham yang sah. Seperti juga modal setoran laba ditahan menunjukkan sejumlah hak atas seluruh jumlah rupiah aset, bukan hak atas jenis aset tertentu. Dengan demikian, untuk mengukur seluruh hak pemegang saham atas aset laba ditahan harus digabungkan atau ditambahkan dalam modal setoran. Pembedaan antara dua bagian elemen entitas pemegang sangat penting. Dari segi administrasi keuangan, laba ditahan merupakan indikator daya laba atau earning power, sehingga laba ditahan harus selalu dipisahkan dengan modal setoran meskipun jumlah akhirnya ditotal untuk membentuk ekuitas pemegang saham. Pembedaan ini juga penting secara yuridis karena modal setoran merupakan dana pasar atau basic fund yang harus tetap dipertahankan untuk menunjukkan perlindungan bagi pihak lain. Poin selanjutnya yaitu poin F, perubahan modal setoran. Berbagai sumber yang dapat mengubah modal setoran dengan berbagai masalah. Prioritasnya adalah yang pertama yaitu pemesanan saham. Pada umumnya, pada saat perseroan didirikan atau pada saat melakukan penawaran publik perdana atau initial public offering atau IPO, perusahaan telah menerapkan apa yang disebut modal dasar. Yang kedua yaitu obligasi terkonversi. Perusahaan menerbitkan obligasi dengan karakteristik bahwa obligasi tersebut dapat ditukarkan dengan saham biasa atas kehendak pemegang obligasi dalam periode konversi tertentu. Dalam hal ini, ada dua nilai yang dapat digunakan sebagai basis kapitalisasi, yaitu nilai buku atau nilai bawaan obligasi pada saat penukaran, seterusnya harga pasar obligasi atau harga pasar saham. Yang keempat yaitu dividen saham. Dividen saham adalah distribusi dividen dalam bentuk saham yang sejenis dengan saham yang mula-mula diterbitkan bila distribusi dividen saham tidak disertai dengan kapitalisasi laba ditahan. Dividen saham akan menyerupai pemecahan saham. Yang kelima yaitu hak beli saham. Hak beli saham adalah hak yang diberikan bagi pemegang saham lama untuk membeli sejumlah saham. Hal ini biasanya dimaksud untuk mempertaruhkan pemegang saham lama. Yang keenam yaitu opsi saham. Opsi saham merupakan instrumen yang digolongkan sebagai sekuritas turunan saham atau derivatif saham. Disebut turunan karena harus ada sekuritas yang melandasi atau menjadi basis. Secara umum, opsi diartikan sebagai klaim untuk membeli atau menjual saham tertentu yang sengaja diciptakan oleh investor untuk dijual kepada investor lainnya, seperti opsi saham non-imbalan, opsi saham, dan waran. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Nia, yaitu poin G, yaitu penurunan modal setoran.
Berbagai sumber perubahan modal setoran yang dibahas atas sifat menaikkan atau menambah modal setoran dalam umumnya lebih banyak faktor yang bersifat menaikkan modal setoran ini daripada yang menurunkan modal setoran yang tertanam dalam perusahaan. Modal tersebut akan menjadi investasi permanen dalam perusahaan. Walaupun pemegang saham ingin melepaskan investasinya, pemegang saham akan menjualkan ke pasar saham, sehingga apa yang dilakukan pemegang saham tidak mempengaruhi operasi ataupun operasi keuangan perusahaan. Yang ditekankan di dalamnya ialah bahwa penilaian pasar tidak menjadi alasan kuat untuk merevisi ekuitas modal pemegang saham tanpa adanya transaksi modal. Poin selanjutnya itu poin H, perubahan laba ditahan. Jika pemisah antar transaksi modal dan transaksi operasi harus tetap dipertahankan, hanya terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi besarnya laba ditahan, yaitu laba atau rugi periodik, rugi ikon summary, dan laba yang dipindahkan dari akun selisih seluruh elemen transaksi operasi dari dalam arti luas disebut komprehensif. Transaksi lain yang dapat mempengaruhi laba ditahan adalah transaksi yang tergolong dalam transaksi modal seperti yang diuraikan, yaitu penyelesaian periode lalu dan koreksi kesalahan. Poin selanjutnya I, hutang menurut IFRS. IFRS pasal 57, hutang ialah kewajiban kini di perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaian diharapkan dapat menghasilkan arus keluar dari sumber daya perusahaan dalam mewujudkan manfaat ekonomi. Dengan kata lain, hutang merupakan suatu usaha yang harus dikeluarkan karena sebab adanya transaksi peristiwa di masa lalu yang diharapkan dapat mendatang manfaat ekonomi di masa akan mendatang. Jadi pendapat dikatakan bahwa pula kalau hutang atau nggak bisa kita sebut dengan kewajiban atau utang ini berhubungan dengan aset. Aset kita kuasai dapat menimbulkan kewajiban dan timbulnya kewajiban dapat dibarengi dengan pengakuan aset. Poin J, kasus. PT Axon International Tbk perusahaan didirikan dengan nama PT Mayer Retail Industri Indonesia berdasarkan Akta Notaris nomor 13 dari Notaris Hen Limanau S. Juli 1971. OJK menjatuhkan sanksi kepada Beni Tojokro Saputro alias Benjo, Direktur Utama Hanso Internasional, denda sebesar 5 miliar karena terbukti melanggar Undang-Undang Pasar Modal karena mengakui pendapatan di awal dan tidak menyajikan penyajian jual beli dalam laporan keuangan MYRX tahun 2016. Sementara Axon karena lisensi 500 juta dan diperbolehkan OJK untuk menyajikan kembali laporan keuangan akhir 2016 tersebut. Direktur Axon Internasional lainnya, Adnan Taprani, juga dilihat dia bertanggung jawab atas laporan sehingga dia juga dijatuhi sanksi sebesar 100 juta. Dan juga Kuanta Publik yang mengaudit laporan keuangan Shirley Jokom Seralu dari kantor akuntan publik, Prokoto Soekarto dan Surya yang merupakan member dari Emrys Anjung Global Limited juga diletak lepas dari OJK. Kap ini dinilai telah melanggar standar profesi akuntansi karena tak cermat dalam melakukan audit laporan keuangan tahun ini. Akibatnya Kap ini disanksi dengan pembekuan surat tanda terdaftar selama 1 tahun. PT Axon International Tbk dan Ekuitas Anak. Laporan posisi keuangan konsolidasian tidak diaudit tanggal 30 Juni. Angka-angka disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain. Ekuitas dapat didistribusikan kepada pemilik ekuitas induk. Modal saham seri A dinilai nominal 100 per saham, seri B nominal 125 per saham, seri C nominal 22 per saham. Modal dasar
Seri A 3.503,5 juta saham. Seri B 8.408,4 juta saham. Seri C 100 miliar saham. Modal ditempatkan dan disetor. Seri A 3.503,5 juta saham. Seri B 1.12 juta saham. 89,609 juta saham. Tambahan modal disetor bersih. Selisih nilai transaksi dengan kepentingan pengendalian komponen ekuitas lainnya. Defisit, jumlah ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik ekuitas induk. Kepentingan non pengendali, jumlah ekuitas, total liabilitas. Mungkin cukup sekian presentasi kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.